Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa di Anjang Sana, obrolan santai, asik seputar wisata Jogja. Dan masih bersama dengan saya Tio Andito yang kali ini akan menemani pemirsa semuanya untuk ngobrol terkait dengan topik pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dan seperti biasa, saya di sini tidak hanya sendirian karena sudah hadir narasumber saya, tamu-tamu spesial saya yang nantinya akan saya ajak ngobrol terkait dengan topik yang begitu spesial. Topiknya tidak jauh terkait dengan wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Lebih khususnya kita akan membahas bagaimana geliat pariwisata yang ada di daerah Bantul. Salah satu daerah yang kaya akan wisata alamnya, yang kaya akan potensi-potensi yang pastinya layak untuk dibanggakan dan juga dikembangkan untuk kita semuanya. Sebelum nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi terkait dengan topik pada sore hari ini, saya akan berkenalan terlebih dahulu dengan tamu-tamu yang begitu spesial yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih sebelumnya. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pemirsa semuanya yang dari rumah sudah hadir bersama dengan kami di sini selaku Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah bersama dengan saya sore hari ini Bapak Kurniawan. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk ngapain Pak Kurniawan? Ya, ini banyak kegiatan monitoring ke destinasi. Betul, betul. Untuk mempersiapkan kembali ya, supaya siap untuk menyambut wisatawan kembali di Yogyakarta ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di sini. Selanjutnya juga sudah hadir di samping kanan saya. Beliau merupakan Ketua Koperasi Wana Wisata Mangunan, Mas Ipung. Halo, apa kabar? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Yang ditanyakan pertama kali kalau ketemu sekarang apalagi pandemi harus sehat dulu nih ya Pak ya. Oke, lagi sibuk ngapain Mas Ipung? Survive. Bertahan hidup dalam keadaan sulit ini. Bertahan hidup dalam keadaan sulit. Baik, ini belum apa-apa sudah curhat dulu Pak. Nanti kita akan menjadi pendengar curhat dari Mas Ipung tentunya sebagai pelaku wisata yang terjun langsung untuk mengelola wisata terlebih di kawasan Bantul ya. Juga sudah hadir berikutnya di samping kiri saya, beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore untuk Bapak Aslam Ridlo. Apa kabar Pak? Selamat sore, alhamdulillah. Doa panjenengan sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Sibuk ngapain ini Bapak Aslam? Hari-hari ini menemani temennya Pak Empong dan kawan-kawan. Oke. Tetap bagaimana recovery, mengelola, memanage ekonomi di masa pandemi ini. Harapannya pandemi bisa sirna, ekonomi sudah oke. Ya, baik. Semoga nggak bosan-bosan dengerin curhatnya dari Mas Ipung dan juga teman-teman semuanya ya. Baik, sore hari ini kita akan ngobrol terkait dengan topik yang begitu spesial, apalagi Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta kaya sekali akan destinasi wisata. Terkhususnya adalah wilayah Bantul, wilayah yang dikembangkan oleh Mas Ipung dan juga teman-teman. Sebelum nanti kita akan menjurus ke daerah Mangunan, tempat berkembangnya potensi-potensi wisata yang banyak sekali tentunya wisatawan yang hadir di Mangunan. Kita akan bertanya terlebih dahulu bersama dengan Bapak Kurniawan. Pak, mungkin bisa dijelaskan, kemarin kan kita mengalami masa-masa long weekend cukup lama ya. Bagaimana perkembangan wisata di Yogyakarta sendiri, di Bantul sendiri, meskipun pandemi, long weekend masih tetap ramai atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat data yang ada di kami di Visiting Jogja, wisatawan yang berkunjung ke Bantul itu kalau bukan hari Sabtu Minggu, artinya bukan hari weekend, itu sekitar 1.500-an ini total Bantul ya. 1.500-an? Ya. Untuk perharinya? Ya. Oke. Kemudian kalau di long weekend itu biasanya bisa menyentuh antara 9.000 sampai 15.000. Perharinya? Iya. Wow, luar biasa banyak. Kemudian, ya Pak ya? Pas kemarin Isra Mi'raj itu libur long weekend, Kamisnya itu mencapai sekitar 7.000 hari Kamisnya aja. Hari Kamisnya ya, 7.000. Kemudian Sabtu turun, Jumat turun, Sabtu turun, Minggunya naik lagi sampai 19.000. Jadi kalau secara umum long weekend itu rata-rata sekitar 15.000-an wisatawan di Bantul itu jumlahnya. Kalau long weekend, tapi kalau hari biasa Senin sampai hari Jumat itu sekitar antara 1.500, jadi fluktuasinya begitu. Setiap akhir minggu itu naik, kemudian hari biasa flat lagi, akhir minggu weekend naik lagi. Jadi polanya begitu. Dan rata-rata sekitar weekend itu 15.000, hari biasa 1.500. Nah, kemarin agak long, makanya long weekend.
Isra Mi'raj itu bisa mencapai totalnya 19.000. Oke, luar biasa banyak ya. Bisa dideteksi nggak sih Pak kalau seperti itu wisatawan yang hadir sebanyak itu total ada yang dari mana saja gitu? Iya, kalau semuanya menggunakan aplikasi Visiting Jogja sebetulnya bisa kita deteksi sebetulnya. Tapi kan wisatawan itu ada yang tidak menggunakan aplikasi itu. Jadi rekapnya masih ada yang manual sehingga kesulitan untuk membedakan. Tapi yang jelas semuanya wisatawan Nusantara. Dari sekitar kita sendiri. Jadi Jawa Tengah termasuk bagian yang wisatawan di kita di Bantul khususnya. Dari luar Jogja sama dari kita sendiri masyarakat Yogyakarta lebih banyak yang mana? Data saat ini sebetulnya 50-50 juga. Artinya banyak juga masih animo dari sekitar DIY, Jawa Tengah dan sekitarnya itu juga lumayan banyak. Masih mengalir juga ke Jogja cukup banyak. Luar biasa sekali ya. Salah satunya di Bantul juga ya. Banyak sekali minat wisatawan yang akhirnya menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Bantul ya. Baik. Kalau kita berbicara tentang Bantul kan banyak sekali menyimpan potensi wisata ya. Mulai dari Pantai Parangtritis harus wajib kita tahu dan pasti kita harus ke sana ya. Sekarang berkembang ke arah sisi timurnya yaitu adalah Hutan Mangunan yang sekarang dikembangkan oleh teman-teman pelaku wisata yang ada di sana. Nah, selain itu sebenarnya apa yang diunggulkan oleh pariwisata Bantul sih Pak? Iya, Bantul itu kalau sejak saya kecil memang hanya dikenalnya wisatanya pantai, Mas. Pantai, jadi, waktu itu yang paling populer Parangtritis, ya, sederhananya begitu. Sehingga dikenalnya wisata di Bantul itu ya wisata pantai. Iya, betul. Pada waktu itu kemudian berkembang ada wisata alam yang lainnya, tidak hanya pantai. Ya. Jadi berkembang cukup pesat. Salah satu contohnya di tempat Mas Ipung itu. Hutan bisa jadi tempat wisata. Di tempat wisata. Yang dulu mungkin bukan apa-apa ya. Mungkin orang belum berpikir oh itu bisa jadi tempat wisata. Tapi sekarang faktanya berkembang tidak hanya pantai. Bahkan Bantul itu sebetulnya kayak juga budaya. Kayak potensi wisata lain, wisata religi juga ada potensi. Spot tourism juga punya potensi karena di Pantai Depok itu juga punya landasan yang setiap tahun juga digunakan untuk Jogja Air Show dan sebagainya. Jadi sebenarnya komplit ya. Bukan Iya. hanya Pantai Parangtritis saja yang dibanggakan oleh Bantul ya. Namun sekarang sudah beralih hutan saja bisa menjadi tempat wisata. Nah, ini Mas Ipung menarik sekali, Mas. Ya. Bagaimana Mas Ipung dan juga teman-teman akhirnya mengalihkan fokus perhatian wisatawan bukan hanya Parangtritis saja kok Bantul punyanya ya, tapi sekarang hutan saja bisa menjadi tempat wisata. Dulu awalnya seperti apa Mas ide gagasannya? Jadi sebenarnya sebelum kita buka itu sudah banyak yang datang ini. Sudah banyak yang datang ke sana gitu. Kemudian itu menginisiasi. Bentuknya masih hutan berarti dulu? Masih hutan. Masih hutan. Kemudian kita mencoba untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan pemerintah karena itu hutannya pemerintah. Kita urus izinnya dan kebetulan mendapat dukungan langsung oleh Ngarso Dalem saat itu. Nah, di 2017 benar-benar MOU kita bekerja sama untuk mengelola jasa lingkungan wisata alam di kawasan hutan itu. Nah, mulai dari itulah kemudian dikenal menjadi benar-benar destinasi wisata, tapi masih berlatar belakang potensi untuk spot-spot selfie. Saya penasaran, dulunya peluang untuk menjadikan hutan menjadi tempat wisata memang sudah direncanakan oleh Dinas Pariwisata atau dari masyarakat sekitar dulu yang mengusulkan kelihatannya nih jadi tempat wisata nih? Ya sebenarnya gayung bersambut ketika masyarakat kemudian menginisiasi, mendapat dukungan juga dengan pemerintah itu kan, betul. Termasuk dukungan dewan karena ketika bekerja sama itu kan landasan dasar terhadap legalitasnya itu kan perlu perundangan. Tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya? Terus Dewan saat itu kemudian menginisiasi Perda. Setelah ada turunan undang-undang, peraturan menteri, kemudian ada Perda. Setelah ada Perda, pemerintah menajamkan kepada Pergub baru bisa MOU gitu. Dan itu mengawali satu-satunya di Indonesia pada saat itu. Hutan yang menjadi tempat wisata adalah di Mangunan. Luar biasa sekali. Seperti yang dikatakan oleh Mas Ipung, berarti teman-teman dari anggota Dewan dan juga Bapak dari Dinas Pariwisata menyambut hangat sekali nih respon dari masyarakat sekitar yang kelihatannya ini bisa menjadi potensi baru ya. Kebijakan-kebijakan apa Pak yang akhirnya dicurahkan untuk teman-teman semuanya ini?
perubahan rencana induk pariwisata daerah Istimewa Yogyakarta ini yang menjadi acuan dalam membangun destinasi wisata baik yang di Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Gongkogo. Nah, perda itu selalu kita evaluasi. Hari ini DPRD DIY membentuk pansus pengawasan khusus pelaksanaan Riparda. Ya, harapannya dari pengawasan Riparda itu khususnya dampak terhadap pandemi. Sejauh mana konsep pengembangan wisata di Riparda yang sudah kita susun beberapa tahun yang lalu itu terhadap pandemi ini ada pergeseran apa sehingga naiknya konsep yang sudah kita bangun ini berpengaruh tidak dengan adanya pandemi ini kaitan dengan destinasi perekonomian bagi masyarakat pengelola di destinasi itu karena ujung dari perda dibikin terkait Riparda itu tidak lain dan tidak bukan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Betul. Nah, DPRD tidak ingin pandemi ini kemudian merubah konsep yang ada di Riparda itu. Nah, oleh karena itu hari ini masih berproses pengawasan terhadap pelaksanaan Riparda itu. Betul. Karena di Riparda itu sudah kita susun tidak bicara lagi soal titik destinasi. Tapi di Riparda itu bicara kawasan. Kawasan Imogiri, kawasan Delingo, koneksitas antara Imogiri Delingo dan sebagainya. Sehingga yang dibicarakan di Riparda itu bicara tentang pengembangan kawasan. Kemudian ada pembagian peran, provinsi ngopo, kabupaten ngopo, desa berbuat apa itu sehingga untuk membangun, mendampingi. Jadi kalau di Jogja ini kan memang pemerintah hadir itu mendampingi. Masih kaitannya dengan mengelola destinasi. Ide-idenya ada di sini nih. Ide-idenya ada di masyarakat. Betul. Dalam konsepnya bagus gitu. Nggak boleh ada investor. Jadi sila dikelola wisata, dikelola masyarakat, hasilnya untuk masyarakat juga. Nah, oleh karena itu sekali lagi di hari-hari ini DPRD fokus di pengawasan implementasi dari perda Riparda itu. Oke, baik, luar biasa ya. Inovasi-inovasi perda dan juga kebijakan sudah dipersiapkan oleh pemerintah dan juga dewan yang terkait, baik. Dan nanti Mas Ipung nih yang harus mengelola bersama dengan teman-teman semuanya. Tapi kan selama pandemi ini semua kita tuh bingung ya Pak ya. Semua terdampak terkait dengan pariwisata, Mas Ipung pasti juga merasakannya. Nah, teman-teman dari Dewan dan juga Bapak dari Dinas Pariwisata pastinya juga memberikan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk pandemi ini tren wisata lebih dibawa kemana sih Pak sebenarnya? Silahkan Pak. Iya, kalau sebetulnya potensi di pandemi ini adalah memang salah satunya sport tourism. Karena memang aspek ketika kita melihat di pandemi yang masih tumbuh itu adalah sektor kesehatan, kemudian sektor makanan. Nah, spot bagian dari sektor kesehatan yang masih tetap tumbuh di samping sektor teknologi yang tentu tumbuhnya juga pesat sekali karena semuanya sekarang serba online, sehingga tiga sektor teknologi informasi, kemudian sektor makanan itu termasuk kuliner sebetulnya, kemudian ditambah lagi sport tourism, sehingga sektor sport tourism ini sebetulnya potensi yang menjadi peluang baru sebetulnya, peluang baru untuk setiap destinasi. Nah, kita juga menggalakkan itu, sebetulnya mendorong destinasi untuk mengembangkan sport tourism sebetulnya, karena dampak sport tourism itu sebetulnya cukup banyak. Selain aspek kesehatannya sendiri juga nanti sampai ke kuliner dan lain sebagainya. Jadi ini ada edukasinya juga, kemudian juga ada aspek peningkatan kesehatannya, sehingga sport tourism luar biasa sebetulnya kalau masih bisa dikembangkan lagi potensinya. Apalagi melihat kenyataannya sekarang di kala pandemi masyarakat Jogja banyak yang goes, banyak salah satunya itu bisa menjadi peluang baru untuk nantinya memunculkan lagi potensi wisata baru di bagian sport tourism. Oke, baik. Obrolan tidak berhenti di sini. Ini masih awal dari segmen kita yang pertama dan pastinya nanti masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Bapak semuanya. Namun pemirsa, kita akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bertahan bersama dengan kami di Anjang Sana, obrolan asik seputar
seputar wisata Jogja. Kami akan segera kembali sesaat lagi.